Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Qala Allah azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala sallallahu alaihi wasallam: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ila an-nahar. Ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kembali kita akan mengkaji tentang sirah dari ulama-ulama hadis, dan malam ini kita mengisahkan satu ulama yang sangat fenomenal. Banyak pujian para ulama mengalir kepada ulama ini. Bahkan dia adalah salah satu dari mazhab yang disepakati oleh para ulama walaupun mazhabnya tidak tersebar. Siapa dia? Dia adalah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Yang dikatakan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala bahwa mazhab yang disepakati itu ada 6. Pertama, mazhab Ats-Tsauri. Yang kedua, mazhab Auza'i. Yang ketiga, mazhab Hanafi. Yang keempat, mazhab Maliki. Yang kelima, mazhab Syafi'i. Dan yang keenam, mazhab Hambali. Akan tetapi mazhab Ats-Tsauri nisbah kepada Sufyan Ats-Tsauri dan juga mazhab Auza'i hilang dengan meninggalnya ulama ini, dan tidak banyak murid-muridnya yang kemudian menyebarkan pahamnya sehingga kemudian hilang di telan zaman, kecuali hanya 4 mazhab yang kita kenal: mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali. Orang yang kita akan kisahkan ini adalah orang yang sangat ajaib. Banyak pelajaran yang kita akan petik nanti ketika kita mengkisahkan siapa Sufyan Ats-Tsauri ini. Dia bukan orang biasa, seolah-olah diciptakan Allah untuk hadis Nabi SAW. Makanya kemudian banyak juga ulama-ulama hadis yang kemudian mencantumkan atau meriwayatkan dari hadis kitab Sitah dan juga Musnad Imam Ahmad dari Imam Ats-Tsauri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, karena juga seperti Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, kemudian juga Imam Ahmad meriwayatkan di dalam sahih dan sunan-sunan mereka. Ada yang mengatakan Imam Bukhari mencapai 395 hadis, Imam Muslim 413 hadis, Abu Dawud 246 hadis, Imam Tirmidzi 348 hadis, Nasa'i 315 hadis, Ibnu Majah 360 hadis, dan Ahmad 1627 hadis. Meriwayatkan daripada Sufyan Ats-Tsauri dan dicantumkan dalam kitab-kitab mereka.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh para ulama tentang bagaimana sosok Sufyan Ats-Tsauri ini. Nanti kita akan jelaskan siapa namanya, nasabnya, bagaimana belajarnya, bagaimana rihlahnya, bagaimana pujian para ulama kepadanya, bagaimana ujiannya, dan bagaimana wafatnya. Cukuplah perkataan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kalau yang ngomong Imam Ahmad, berarti orang ini bukan orang biasa, orang luar biasa. Kata Imam Ahmad, atadri mal imamu fi qalbi, tahukah kalian siapa imam yang aku pilih dalam hatiku? Maka Imam Ahmad mengatakan, dialah al-imam Sufyan Ats-Tsauri la yataqaddamu ahadun. Dialah Imam Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada satupun orang yang bisa melawannya, menandinginya. Artinya bahwa Imam Ahmad sangat memuji Sufyan Ats-Tsauri. Bahkan Abdullah ibn Mubarak yang kemarin saya ceritakan, ma'ruf siapa Abdullah ibn Mubarak ya, dia sampai memuji Sufyan Ats-Tsauri dan mengatakan, la a'lamu ala wajhil ardil yawm a'lam min Sufyan. Aku tidak tahu di permukaan bumi ini manusia yang lebih alim dari Sufyan Ats-Tsauri. Sampai-sampai Abdullah ibn Mubarak ini menyesal gara-gara ketika hidupnya Sufyan Ats-Tsauri dia tidak banyak belajar kepada Sufyan Ats-Tsauri, malah belajar kepada orang lain, sehingga dia katakan, lima lam atah nafsi baina yaday Sufyan wa lima dhahabtu liman wa fulan. Kenapa dulu diriku ketika Sufyan itu hidup aku tidak belajar kepada Sufyan, malah belajar kepada fulan dan fulan. Lihat bagaimana pujian Abdullah ibn Mubarak, menyesal dia kenapa tidak berjumpa dengan Sufyan Ats-Tsauri dan belajar kepadanya. Kemudian juga Yahya bin Ma'in mengatakan bahwa la yuqaddimu ahad ala Sufyan, atau la yuqaddamu ahadun ala Sufyan la fi zuhdi wala fil ibadati wala fil ilmi wala fil fiqhi. Kata Yahya bin Ma'in, la yuqaddimu ahadun ala Sufyani ahada, begitu cara bacanya. La yuqaddimu ahadun ala Sufyani ahada, tidak ada satupun manusia yang bisa menandingi Sufyan, tidak dalam zuhudnya, tidak pula dalam ibadahnya, tidak pula dalam ilmunya, tidak pula dalam fikihnya. Ini manusia ajaib, manusia yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Taib, kita masuk pada nama dan nasabnya. Sufyan Ats-Tsauri adalah Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq, dan dia silsilahnya sampai kepada Adnan, artinya dia memang dari keturunan Arab. Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ini dilahirkan pada tahun 97 Hijriah dan wafat pada tahun 161 Hijriah. Maknanya dia di usia 64 tahun meninggal. Dan subhanallah, dia hidup di zaman Sulaiman ibn Abdul Malik, artinya dia hidup di antara dua kekuasaan, baik kekuasaan Bani Umayyah ataupun kekuasaan Bani Abbasiyah, karena dia hidup di akhir runtuhnya Bani Umayyah dan tegaknya Bani Abbasiyah. Jadi dia berjumpa dengan khalifah-khalifah Bani Umayyah dan khalifah-khalifah Bani Abbasiyah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla,
Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ini, dia memiliki ibu luar biasa. Makanya dalam dunia pendidikan, seorang ibu itu sangat berperan untuk anaknya. Rata-rata para ulama dunia itu dicetak oleh ibunya, bukan oleh bapaknya. Imam Syafi'i dicetak oleh ibunya sehingga menjadi ulama dunia. Imam Malik dicetak ibunya sehingga menjadi ulama dunia. Imam Ahmad dicetak ibunya sehingga menjadi ulama dunia. Termasuk juga Sufyan Ats-Tsauri yang mencetak ibunya. Ketika kecil, Sufyan Ats-Tsauri ini senantiasa diperintahkan ibunya untuk belajar. Jadi ibunya itu mengancam Sufyan ini, mengancam Sufyan dan mengatakan, idhab fatlubal ilmi, pergi kamu cari ilmu sebanyak-banyaknya, dan saya akan berikan apa kebutuhan. Kalau kau suka, belajarlah di situ. Tapi kalau kamu tidak suka belajar, maka jangan harap kau mendapatkan apapun dari ibu. Begitulah. Makanya anak muda yang belum menikah, cari ibu yang bisa mendidik keturunannya. Jangan cantiknya saja. Nanti kalau cantiknya saja, kalau bego masalah. Gak apa-apa, gak seberapa cantik, tapi cerdas dan bisa membimbing keturunannya. Karena bagaimanapun Allah mengatakan, wa kana abuhuma salihah. Ketika Musa alaihi salatu wassalam belajar kepada Khidir, kemudian dia keluar dari desa yang bakhil, ada bangunan yang hendak roboh, dibenerin. Kata Musa, buat apa kita benerin rumah yang akan roboh, nggak jelas penghuninya ini? Bagus kita cari rumah yang jelas penghuninya, kita dapat upah, kita bisa beli bekal. Katanya Nabi Khidir, tidak anak, bahwa bangunan ini punya anak yatim, keduanya ada di kota, dan dulu dia turunan dari orang tua yang saleh dan salihah. Begitulah Allah jaga. Kemudian juga, makanya wajar setelah kemudian ibunya terus mendorong anaknya untuk belajar, mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sara amiral mu'minina fil hadis. Makanya Sufyan menjadi amiral mu'minin di dalam hadis. Bahkan ayahnya juga bukan orang biasa, dia seorang muhaddis, saduqun thiqatun, dan dia namanya Sa'id. Adapun kakeknya Masruq adalah salah satu dari tentara yang bergabung dengan tentara Ali radhiyallahu an dan kibarut tabi'in, dan dia terlibat dalam perang Jamal, berada di saf Ali bin Abi Thalib. Itu kakeknya. Taib. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berikan rizki hafalan yang sangat kuat. Sekali dengar langsung hafal. Sekali dengar langsung hafal. Kalau kita sekali dengar langsung lupa, itu bedanya. Ini sekali dengar langsung hafal. Suatu ketika dia masuk kepada majlisnya Hisham ibn Urwah. Hisham putranya Urwah bin Zubair, Zubair bin Awwam, artinya keponakannya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Hisham bin Urwah ini karena seorang alim min ulama Islam, dia membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah salah satu muridnya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Dia duduk di majlis tanpa mencatat, mendengar gitu saja. Setelah kemudian banyak diriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Hisham ibn Urwah ini, kemudian Sufyan mengatakan, wahai imam, wahai guru, perlukah saya ulangi apa yang kau katakan tadi? Kata Hisham, coba kau ulangi. Fa'adahu hifdhan, maka dia bisa mengulangi tanpa ada kesalahan dari hafalannya, padahal dia sami'a marratan wahidah, hanya mendengar satu kali, tapi langsung nancap hafalannya gitu ya. Makanya dia sendiri ngomong pada dirinya, tidaklah sesuatu yang ku dengar kecuali langsung terekam dalam otakku. Inilah keajaiban Sufyan ibn
Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, luar biasa hafalannya. Bahkan suatu ketika kawan belajarnya itu hilang kitabnya, kitab diat yang sudah dicatatnya itu. Di situ banyak hadis, ratusan hadis Nabi. Kemudian ketika dia hilang kitabnya, dia bertanya kepada Sufyan, "Ya Aba Abdillah," kunyahnya, "Ya Aba Abdillah, bisa enggak kau ulangi apa yang disampaikan guru kita tentang kitabud diyat itu?" Maka Sufyan mengulangi dengan hafalannya, dan kawannya mencatat kembali dari Sufyan Ats-Tsauri. Itulah keajaiban Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, makanya wajar pujian para ulama mengalir. Di antaranya Sufyan ibn Uyainah, seorang alimin ulama'i Makkah, "Ma ra'aitu ahadan afdal min Sufyan wala ra'a Sufyan misla nafsihi." Tidak pernah mengenal ada orang yang lebih Sufyan sendiri enggak tahu kalau dirinya itu punya keistimewaan. Sampai seperti itu. Bahkan dikatakan oleh Yahya bin Ma'in, dia mengatakan, "Ma khalafa ahadun Sufyan fi syai'in illa kana al-qaulu qaulu Sufyan." Tidaklah seseorang berselisih masalah dengan Sufyan, berdebat dengan Sufyan, kecuali kebenaran ada pada lisan Sufyan Ats-Tsauri. Oh, luar biasa, ya. Itu pernyataan Yahya bin Ma'in. Siapa Yahya bin Ma'in? Seorang alim ulama dunia, kawannya Imam Ahmad di zamannya. Bahkan dikatakan oleh Imam Waqi', gurunya Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i katakan, "Syakautu ila Waqi su'a hifdin fa arsyadani bi an tarkil ma'si wa'lam bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi." Imam Waqi' mengatakan, "Kana Sufyan bahran." Sufyan itu bahran, lautan ilmu. Apa yang tidak kami ketahui dia tahu. Begitulah pujian para ulama. Dan banyak lagi kalau kita baca satu-satu pujian para ulama sampai Isya nggak selesai. Hanya bahas pujian saja. Kita masuk pada ibadahnya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, kalau cerita ibadahnya subhanallah ikhwan, menakjubkan, sangat menakjubkan. Dijelaskan bagaimana ibadahnya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Yang terakhir adalah dijelaskan Ali ibn Fudail Allah ta'ala, "Ra'aitu Sufyan Ats-Tsauri dan haulal bait." Aku pernah melihat itu sujud di sekitar Masjid Haram. Fatuftu sab'ata asabi'a qabla an yarfa'a ra'sahu. Sementara aku sudah tawaf 7 kali tawaf. Berapa sekali tawaf? 7 putaran. Kalau 7 kali tawaf berarti 7 kali 7 putaran. 7 kali 7 putaran berapa? 49 kali ya. 7 kali 7 49. Jadi 49 kali mutar Ka'bah. Ini Sufyan masih sujud, nggak bangkit-bangkit. Bukan tidur loh ya. Kalau kita sujud lama tidur ya. Jadi Sufyan itu terkenal kalau sujud lama banget ya. Bahkan juga dijelaskan oleh Ibn Wahab, "Ra'aitu Ats-Tsauri fil Masjidil Haram ba'dal maghrib shalah thumma sajada sajdatan falam yarfa ra'sa hatta nudiya bi salatil isya." Aku melihat Sufyan Ats-Tsauri di Masjidil Haram setelah maghrib, dia sholat sunnah, dan dia lihat sujud tidak pernah bergerak dari sujudnya, dan baru bangkit ketika azan isya. Anda bisa bayangkan dari maghrib ke isya ada 1 jam, 1 jam ya, sujud 1 jam. Antum jangan sujud 1 jam, 15 menit saja sujud, darah sudah ke kepala semua. Pusing dia ya. Kalau kita sujud 10 menit saja darah sudah kumpul di kepala itu.
bangkit itu ya sudah banyak burung di kepala itu, cacing-cacing ada pusing ya. Lah ini Sufyan Ats-Tsauri sujud 1 jam itu. Bukan tidur ya. Betul-betul sujud. Seorang ulama itu, lihat ibadahnya sampai seperti itu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Qala rajulun li Sufyan, berkata seorang laki-laki kepada Sufyan, ausini, tolong berikan wasiat kepadaku. Maka Sufyan mengatakan, i'mal lid-dunya bi qadri baqaika fiha walil akhirati bi qadri baqaika fiha. Bekerjalah untuk dunia sesuai dengan kehidupanmu di dunia, dan bekerjalah untuk akhiratmu sesuai dengan kehidupan akhiratmu. Baik, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah dikenal kasratul buka, dia banyak menangis dan selalu bagi kematian. Bahkan Al-Khafaf seorang alim nanti itu Sufyan Ats-Tsauri bagian, aku tidak pernah berjumpa dengan Sufyan selain hidup selalu menangis ya. Fakus, dan aku katakan, masya'nuka Sufyan, ada apa dengan kamu wahai Sufyan? Maka Sufyan mengatakan, akhafu an akuna fi ummil kitabi syakian, karena aku takut kalau catatanku di Lauhil Mahfud aku ini orang yang celaka, maka aku senantiasa menangis. Bahkan dikatakan Abdurrahman, aku mendengar Ibnu Mahdi mengatakan, bata Sufyan ini faja'ala yabki. Suatu ketika Sufyan itu bermalam di rumahku dan aku melihat tengah malam dia senantiasa menangis. Kemudian dikatakan, walima tabki ya Sufyan, kenapa engkau menangis wahai Sufyan ya Aba Abdillah? Qala, dia mengatakan, la dhunubi indi ahwan, la dhunubi indi ahwan min dha wa rafa syai'an minal ardi inni akhafu an uslab al iman qabla an amut. Dia mengatakan, sungguh dosaku menurutku lebih ringan dibandingkan kalau seandainya aku meninggal sementara keimananku dicabut Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itulah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan Sufyan ini berani orangnya. Ingat hadis Nabi SAW, afdalul jihad kalimatul haqqi inda sultanil jair, bahwa seutama-utama jihad adalah menyampaikan yang hak di hadapan pemimpin yang zalim. Sehingga para ulama mengatakan, afdal mana? Jihad bertempur di medan perang sampai kemudian syahid, ataukah jihad menasihati penguasa yang zalim? Sampai ulama mengatakan bahwa menasihati penguasa yang zalim jauh lebih afdal dibandingkan jihad di jalan Allah. Karena Rasul mengatakan afdalul jihad menggunakan ismu tafdhil, seutama-utama jihad. Nah, suatu ketika kita tahu bahwa di zaman Khalifah Al-Mahdi, Khalifah Mahdi ini adalah khalifah yang keempat dari Daulah Abbasiyah. Sebelumnya Abu Ja'far Al-Mansur, lebih zalim lagi dia. Al-Mahdi masih meninggal. Nah, suatu ketika ini sebenarnya imam ataupun Khalifah Al-Mahdi ini, khalifah yang keempat dari Bani Abbasiyah ini, meminta kepada Sufyan untuk menjadi qadhi, untuk menjadi hakim di negaranya berkali-kali, tapi Sufyan menolak dan menolak. Sampai akhirnya suatu ketika Al-Mahdi ini haji dan dia sudah menegakkan tenda di Mina. Kemudian dia mendengar bahwa Sufyan Ats-Tsauri ada di situ, maka Khalifah Mahdi meminta datang Sufyan kepadaku. Maka datanglah Sufyan menghadap Al-Mahdi Khalifah ini, mengatakan, ya ayyuhar rajul, talabnaka miraran fa'ajazta, alhamdulillahilladzi ja'a bika. Aku sudah meminta kepadamu wahai rajul, wahai Sufyan, agar engkau menjadi qadhi berkali-kali, tapi engkau menolak. Alhamdulillah kau sekarang datang di hadapanku. Irfa ilaina hajatah. Kalau begitu kau mau apa? Sebutkan hajatmu, mumpung aku di sini. Lihat kata-kata Sufyan. Qala, dia mengatakan, wa ma
ma hajati wa qad mala'tal arda dulman wa jawran fatillah. Apa yang aku butuhkan darimu wahai khalifah? Sungguh engkau telah memenuhi bumi ini dengan kezaliman dan kejahatan, bertakwalah kau kepada Allah. Ada orang yang ngomong gini depan penguasa? Coba. Dia ngomong dengan depan penguasa itu. Ya. Apa yang harus aku butuhkan darimu? Engkau sudah penuhi bumi dengan kezalimanmu, dengan kejahatanmu, bertakwalah khalifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Khalifah Mahdi ini termasuk orang yang peka dengan kesesatan. Banyak orang-orang zindik yang dipenggal oleh dia. Banyak orang-orang paham sesat yang dibiasakan oleh dia. Tapi walaupun demikian, tetap saja Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, laqad mala'tal ardh zulman wa jawran. Kamu sudah memenuhi bumi dengan kezalimanmu dan kejahatanmu. Fattaqillah, bertakwalah kau kepada Allah. Coba, penguasa digitukan, apa nggak marah tuh? Tetapi Al-Mahdi cukup sabar. Dia hanya mengangguk-nganggukan saja. Taib. Ya. Sekarang apa lagi? Ya. Kemudian dia mengatakan, irfa ilaina hajatakal akhar. Kalau begitu yang lain, kau meminta apa? Selain itu kau meminta apa? Maka Sufyan mengulangi lagi, kamu sudah memenuhi bumi ini dengan kezaliman dan kejahatan. Kata Mahdi, ilam astati an ughayyir. Saya sudah berusaha untuk mencegah kezaliman, kejahatan, tapi saya nggak bisa. Maka Sufyan mengatakan, tukhallihi ghair. Kalau gitu turun, ganti yang lain. Turun. Kalau gitu kok jangan jadi khalifah, ganti yang lain aja, katanya. Coba kalau ngomong begini di hadapan penguasa, kira-kira apa yang terjadi? Ditangkap nggak tuh? Langsung dicarikan pasal. Ya kan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata khalifah, ifa ilaina hajatakal akhar. Dah, lukan yang ini, minta apa lagi kamu? Maka kemudian kata Sufyan Ats-Tsauri, ittaqillah fi abna'il muhajirin wal ansar. Bertakwalah kau kepada Allah. Lihat anak-anak muhajirin dan ansar yang fakir-fakir itu, bantu mereka. Faqdi lahum hawaijab, bantu mereka. Kemudian apa lagi? Maka dia mengatakan, kau tidak lihat jemaah haji di hadapanmu, fuqara wal masakin, banyak fasilitas yang kurang memadai, banyak kebutuhan-kebutuhan yang kurang bagi mereka, cukupkan mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa lantang sekali Sufyan Ats-Tsauri menasihati khalifah. Tetapi sebelumnya memang ada kisah yang menarik. Sebelum ini kan khalifah yang keempat, khalifah yang ketiga itu ada Abu Ja'far Al-Mansur. Itu ada lagi cerita Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Abu Ja'far Al-Mansur ini berfirin muliakan Allah Azza wa Jalla, orangnya. Tapi walaupun demikian, Abu Ja'far Al-Mansur ini menghendaki Sufyan itu untuk ikut di kalangan orang-orang Baghdad, orang itu. Mereka berbangga dengan Sufyan. Kami punya Sufyan, berbangga dengan orang-orang Madinah yang punya Imam Malik. Ya. Orang Madinah berbangga dengan Imam Malik, orang-orang Irak berbangga dengan Sufyan Ats-Tsauri. Dan tidak ada orang yang lebih alim daripada Sufyan Ats-Tsauri. Makanya Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur meminta dia jadi qadhi, tapi ditolak. Sampai suatu ketika Sufyan Ats-Tsauri dihadapkan ke hadapan khalifah, dipaksa untuk jadi qadhi. Bayangkan, dipaksa jadi qadhi. Yang minta siapa? Khalifah. Kalau sekarang tenang, jadi hakim agung, luar biasa ya. Kandidatnya banyak. Kalau bisa kau saja, jangan biar aku yang jadi hakim. Kalau sekarang Sufyan tidak mau. Marah ini Abu Ja'far Al-Mansur ini. Akhirnya apa? Datangkan orang, penggal leher di hadapannya, dipenggal betul leher itu. Kata Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, kalau kau tidak mau jadi qadhi, nasibmu sama dengan dia. Nasibmu sama dengan dia, penggal lehernya. Akhirnya kemudian kata Sufyan, kalau gitu berikan aku 3 hari, aku ingin istikharah. Rupanya waktu 3 hari ini dijadikan oleh Sufyan Ats-Tsauri untuk kabur. Jadi dia minta istikharah, tapi dia kabur. Kabur dia. Dia tidak membawa banyak harta. Kalau seandainya dia membawa banyak harta, tentu akan terjadi
kecurigaan, boleh jadi perjalanan dirampok orang kan gitu. Jadi dia hanya membawa bekal untuk seminggu 2 minggu saja. Habis itu dia bekerja di tempat orang gitu. Keluar dia dari Irak ke Yaman. Dalam perjalanan dari Irak ke Yaman itu, maka Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala akhirnya bekerja di salah satu kebun inab, kebun anggur. Ya. Dia berusaha untuk menyembunyikan kebesaran ulatnya. Dia pakai pakaian biasa, pokoknya layaknya pekerja, sehingga orang tidak curiga kalau dia Sufyan ats-Tsauri. Sampai akhirnya suatu ketika pemilik kebun ini meminta kepada Sufyan ats-Tsauri untuk dipetik inab itu, anggur itu. Rupanya persis seperti kata-kata Abdullah, seperti kisahnya Abdullah bin Mubarak. Diminta yang manis, datang yang kecut pula. Minta yang manis, datang yang kecut pula. Jadi majikannya marah dan mengatakan, kau ini bisa kerja enggak, bahasanya, bisa kerja enggak kamu itu? Kemudian kata Sufyan ats-Tsauri, sementara orang yang pun dia tidak tahu kalau di hadapannya Sufyan ats-Tsauri, dia mengatakan, bagaimana aku akan memakan anggurmu sementara kau belum izinkan aku memakannya? Tiba-tiba kemudian tertawalah pemilik kebun anggur itu. Kau kayak Sufyan saja. Apa pemilik kebun? Kamu kesian saja, sorok katanya. Kenapa? Karena bapaknya. Sehingga pemilik kebun ini mengatakan, kau ini sewaro kamu. Siapa kamu ini? Kayak Sufyan aja kamu ini katanya. Padahal betul-betul Sufyan itu ya. Akhirnya ikhwatu fillah muliakan Allah azza wa jalla, tidak digubris oleh pemilik kebun ini. Jadi suatu hari pemilik kebun ini jalan ke pasar. Kan di pasar ngobrol pula dia dengan kawan-kawan di pasar. Payah, saya ini punya pekerja, kemarin saya ada masalah, saya suruh ambil anggur yang manis, dia ambil pula yang kecut. Diceritakan kisahnya. Kemudian orang ini kaget. Ya. Apa kau cerita? Jangan-jangan dia Sufyan betulan katanya. Karena saya mendengar khalifah menginstruksikan kepada kita untuk menangkap Sufyan ats-Tsauri hidup ataupun mati, dan akan dapat hadiah yang besar. Kalau begitu, pembantumu itu ciri-cirinya seperti apa? Pembantumu itu ciri-cirinya seperti apa? Kemudian ciri-cirinya begini, janggutnya begini, perawakannya begini, rambutnya begini, itu ciri fisiknya itu. Nah, orang ini kenal Sufyan ats-Tsauri, sehingga dia mengatakan apa? Oh, itu betul Sufyan itu. Kalau gitu kita tangkap berdua, kita akan dapat hadiah daripada Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Ya. Akhirnya kemudian pas mau ditangkap, bocor. Kawan oleh Sufyan ats-Tsauri, sebelum sampai dua orang ini dia sudah lari, meninggalkan kota tersebut, akhirnya menuju Yaman. Menuju Yaman. Ya. Sampai di Yaman, akhirnya dia pun bekerja di pasar. Ya, mungkin ngangkat-ngangkat barang orang yang jualan dan begitu seterusnya gitu kan. Akhirnya dia dituduh mencuri. Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala sampai di pasar, dia bekerja di pasar, akhirnya dituduh mencuri. Ditangkaplah, kemudian dihadapkan kepada gubernur Yaman. Karena dituduh mencuri, dihadapkan kepada gubernur Yaman. Tetapi gubernur Yaman ini seorang alim. Dia tahu muka pencuri dengan muka yang tidak pencuri, dia tahu. Masa pencuri kayak gini gitu kan, nampak mukanya ini orang pencuri, bukan masa penjahat kayak gini gitu. Dia melihat ada aura ulama itu, aura ulama daripada Sufyan ats-Tsauri. Ada karisma yang luar biasa. Akhirnya dia meminta kepada orang yang menangkap Sufyan ats-Tsauri, keluar. Akhirnya keluar semuanya. Maka berhadapanlah gubernur Yaman dengan Sufyan ats-Tsauri. Kata gubernur Yaman, Masbuk, siapa namamu? Kata Sufyan ats-Tsauri mengatakan, ana Abdullah, saya hamba Allah. Kata raja, kata gubernur, semua orang Abdullah, semua orang Abdullah, saya juga Abdullah, hamba Allah. Siapa nama? Abdullah katanya. Uqsimu billah,
aku bersumpah kepada Allah, siapa nama yang ibumu memberikan kepadamu. Akhirnya dia ngaku, Sufyan. Sufyan ibnu man? Anak siapa? Siapa bapakmu? Abdullah. Siapa bapakmu? Abdullah. Saya juga Abdullah. Saya tidak hendak bicara tentang siapa Abdullah. Saya Abdullah, bapakmu juga Abdullah. Siapa nama bapak yang diberikan kakekmu kepada bapakmu? Iqsumi billah, aku bersumpah kepada Allah, sebutkan nama bapakmu. Akhirnya dia mengatakan As-Sa'id, Sa'id ibn Masruq. Iya, Sa'id ibn Masruq. Kalau itu ada Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq, iya, saya Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq. Karena sudah ketahuan identitasnya. Ya, ulama yang kondang itu. Ya. Pokoknya setiap pertanyaan dia, ya. Ini Yaman nih, gubernur yang kasihan dengan Sufyan, dia ingin nolong. Dia mengatakan, ya Sufyan, aku tahu kau seorang ulama, tidak pantas kau diburu oleh khalifah. Kalau kau bersembunyi di telapak kakiku sekalipun, pasti khalifah akan tahu. Maka saya sarankan, pergilah sejauh mungkin, selamatkan dirimu. Akhirnya setelah itu pulanglah, ataupun Sufyan Ats-Tsauri akhirnya balik lagi dari Yaman ke Mekah. Namanya ulama besar, murid-muridnya banyak di Mekah. Sampai di Mekah pula musim haji, orang-orang kenal Sufyan Ats-Tsauri kan. Oh, guru kami datang, semua diciumnya begini-begini. Tersebarlah kabar Sufyan Ats-Tsauri ada di Mekah. Lah kebetulan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur tahun itu ikut haji juga, sedang bergerak dari Irak menuju Mekah. Mendengar bahwa Sufyan Ats-Tsauri ada di Mekah, maka dia ingin menangkap sendiri, tak mau nyuruh pasukannya. Maka murid-murid Sufyan Ats-Tsauri meminta, ya guru, khalifah sudah sampai, mereka akan menangkapmu, bersembunyilah kamu, pergi sejauh mungkin. Tapi Sufyan Ats-Tsauri tidak, harus kemana pun dia buru masalahnya. Maka kemudian dia sholat di hadapan Ka'bah, dan kita tahu sujudnya lama sekali berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kedua kaki Abu Ja'far Al-Mansur tidak menginjakkan di haram, dan doanya dikabulkan Allah Azza wa Jalla. Di perjalanan Abu Ja'far Al-Mansur sakit yang menyebabkan kematiannya. Luar biasa kisah daripada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, la Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, di antara bagaimana dia itu sangat keras dengan orang-orang yang menyimpang dari sunnah. Akidahnya bagaimana dia luar biasa, ikhwan. Jadi betul-betul dia kalau ada orang menyimpang itu marah. Sampai-sampai dijelaskan ketika membahas tentang akidahnya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, suatu ketika ada orang datang kepada Sufyan Ats-Tsauri dan bertanya soal orang yang sholat diimami oleh seorang yang berpemahaman Qadariyah, bagaimana hukumnya? Ya Sufyan, di negeri kami, imam kami itu pemahamannya sesat Qadariyah, boleh nggak saya sholat di belakangnya? Maka kata Sufyan Ats-Tsauri, la tuqaddim, jangan kau jadikan dia jadi imam, jangan kau jadikan dia jadi imam. Kemudian dia mengatakan, huwa imamul qaryah laisa lahum imam ghairah, tapi itu imam desa tersebut tidak ada lagi imam kecuali dia, masalahnya. Kata Sufyan Ats-Tsauri, dia mengatakan, la tuqaddimu, la tuqaddimu, jangan kau jadikan dia imam, jangan kau jadikan dia imam. Wa ja'ala yasis, sampai dia berteriak-teriak mengatakan, jangan jadikan dia imam. Gitu ya. Betul-betul dia keras. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, al-jahmiyatu kuffarun
wal qadari kuffarun. Jahmiyah itu kafir, Qadariyah itu kafir. Makanya kenapa dia mengatakan jangan jadikan dia imam, karena Qadariyah itu kafir. Enggak mungkin salat di belakang orang kafir. Sampai seperti itu. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala ketika berusaha untuk menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun zuhud beliau dikatakan oleh Syu'bah ibn Hajjaj, sada Sufyanun nasa bil wara'i wal ilmi. Sungguh Sufyan Ats-Tsauri itu pemimpinnya orang-orang yang hendak wara dan ilmu. Dan Qabisah ibn Uqbah mengatakan, majalastu ma'as Sufyan majlisan illa dzukiratil maut. Tidaklah aku bermajlis dengan Sufyan Ats-Tsauri kecuali sebutkan kematian. Jadi Sufyan Ats-Tsauri itu selalu menyebut kematian dalam majlis. Jadi kalau dia mengajar itu tidak lepas daripada menjelaskan tentang kematian. Tetapi Imam Zahabi rahimahullahu taala, walaupun Sufyan Ats-Tsauri ini suka menangis, maksudnya dia suka menyebutkan kematian dan suka menangis, tetapi ada akhlak yang luar biasa. Apa kata Imam Zahabi rahimahullahu taala ketika mensifati beliau? Wa kana mazzahan bassaman ma ashabi. Tapi Sufyan itu suka bergurau, suka tertawa, tidak serius. Ini ulama satu ini aneh. Satu sisi dia suka menangis, sisi lain suka bergurau. Dia mengaku ini bergurau juga. Sufyan Ats-Tsauri suka tertawa gitu. Sampai kalau jalan sama dia, kemudian di jalan itu ketemu dengan manusia, maka Sufyan terkadang ngobrol. Jadi kawannya nunggu dia lama gara-gara apa? Bergurau dulu di situ. Tawa, ketawa gitu. Ulama tidak harus serius kan begitu. Ini enggak ya. Kalau bisa ustadz itu enggak boleh bergurau, harus serius gitu kan. Harus serius. Stres lah ustadz kalau kalau ustadz enggak pernah tertawa, enggak pernah bergurau, malah stres dia. Rasul mengatakan tabassumuka li akhika shadaqah. Senyummu kepada saudara betul sedekah. Ya. Jadi jangan serius. Kadang-kadang juga kita perlu ya gurau, bercanda. Sufyan Ats-Tsauri bercanda, apa salah? Ya, selama candaan itu tidak halal, yang tidak ada faedahnya, dusta dan yang lainnya, tidak masalah. Ini sifatkan siapa? Yang mensifatkan Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Karena juga waktu, langsung saja wafatnya beliau. Adapun wafatnya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, dikatakan qala Ibn Sa'ad rahimahullahu ta'ala. Jadi Ibn Sa'ad menceritakan tentang wafatnya beliau. Sufyan Ats-Tsauri suatu ketika meminta kepada sahibnya untuk dibacakan surah Yasin. Kepada sahib. Kenapa harus aku bacakan surah Yasin? Kemudian liyusahhila mauti, agar Allah memudahkan kematianku. Maka akhirnya kemudian dibacakan surah Yasin. Ketika dia nazah itu dibacakan surah Yasin. Sampai akhirnya belum selesai orang ini membaca surah Yasin, sudah meninggal dunia. Ya. Makanya di sini kita tahu bahwa ada hadis yang mengatakan lakinu mautakum biyasin. Ejahkan kepada orang yang meninggal itu surah Yasin. Mauta di sini maksudnya waqtal ihtidar, ketika hendak meninggal, bukan sebelum meninggal. Bukan sesudah meninggal, tapi saat meninggal. Ini bagi yang mensahihkan hadis ini, walaupun hadis ini adalah hadis yang lemah. Semua riwayat-riwayat tentang talqin kepada orang yang akan meninggal dengan surah Yasin semuanya lemah, tidak sahih. Tapi kalaulah memang hadis itu sahih, maka maksudnya membaca surah Yasin adalah saat ketika orang sedang meninggal dunia, dan tujuannya hanya untuk mempermudah keluarnya ruh saja, tidak lebih dari itu. Ya. Tetapi
Kalau berpegang dengan hadis yang sahih maka itu lebih utama. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ejahkan kepada orang yang sedang sakaratul maut dengan la ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika